Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Keperawatan UIN Alauddin Makassar ingin melakukan penyuluhan terhadap ibu-ibu. Apa sih hipertensi itu sebenarnya? Saya sebagai moderator atas nama Hasbiullah. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan memberikan waktu kepada teman-teman saya untuk menjelaskan hipertensi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya maaf mengganggu waktunya semua. Perkenalkan, saya Nur Fazila dan rekan saya Siti Nurani Irwan. Kami mahasiswa Keperawatan UIN Alauddin Makassar. Jadi di sini kami akan memberikan penyuluhan mengenai hipertensi atau tekanan darah tinggi. Sebelumnya, apa ada yang tahu apa itu hipertensi? Tidak. Baik, hipertensi merupakan suatu kondisi ketika tekanan darah terhadap dinding arteri terlalu tinggi. Biasanya, hipertensi didefinisikan sebagai tekanan darah di atas 140/90 dan dianggap parah jika tekanan di atas 180/120. Siapa di sini yang tahu faktor apa yang menyebabkan seseorang hipertensi? Mungkin salah satu faktor usia, Bu. Ya, betul sekali. Salah satu faktor terjadinya hipertensi yaitu adanya faktor usia. Biasanya usia pada 50 tahun ke atas biasanya usia yang rentan terhadap penyakit. Selain itu juga penyebab terjadinya hipertensi yaitu kelebihan berat badan, pola hidup yang tidak sehat, kurang berolahraga, sering makan makanan yang mengandung garam, dan juga sering minum kopi yang dimana di dalam kopi itu terdapat kafein, dan minum minuman keras dan lain-lain. Selain itu juga penyebab hipertensi itu sebenarnya ada dua, yaitu hipertensi primer dan hipertensi sekunder. Pada hipertensi primer ini pada kebanyakan orang dewasa, penyebab tekanan darah tinggi ini seringkali tidak diketahui. Hipertensi primer ini cenderung berkembang secara bertahap selama bertahun-tahun. Yang kedua yaitu adanya hipertensi sekunder. Beberapa orang memiliki tekanan darah tinggi karena memiliki kondisi kesehatan yang mendasarinya. Hipertensi sekunder cenderung muncul tiba-tiba dan menyebabkan tekanan darah tinggi lebih daripada hipertensi primer. Jadi biasanya ini seseorang yang mengalami penyakit, kemudian ia lalu mengonsumsi obat-obatan secara terus-menerus. Maka dari itu dapat berkomplikasi pada penyakit hipertensi ini. Adapun berbagai kondisi dan obat-obatan yang dapat menyebabkan hipertensi sekunder antara lain, yang pertama obstruktif atau sleep apnea, obstructive sleep apnea OSA. Yang kedua yaitu masalah ginjal, dan yang ketiga yaitu tumor kelenjar adrenal. Adapun tanda dan gejala hipertensi yaitu sering merasa pusing, mual, masalah penglihatan kabur, dan lain-lain. Hipertensi ini seharusnya harus dapat dicegah karena dapat berujung pada penyakit-penyakit seperti komplikasi penyakit lain seperti stroke, jantung, sama ginjal, dan dapat mengakibatkan kematian. Lalu, bagaimana cara mencegah hipertensi? Cara mencegah hipertensi adalah mengurangi konsumsi garam, jangan sampai berlebihan, mengurangi konsumsi kafein yang berlebihan seperti teh dan kopi, berhenti merokok, berolahraga secara teratur, menurunkan berat badan jika perlu, mengurangi konsumsi minuman beralkohol, menghindari konsumsi minuman bersoda. Adapun obat-obatan herbal yang dapat mencegah hipertensi seperti belimbing, mentimun, dan alpukat. Apakah ada pertanyaan? Bagaimana kalau normal darahnya, tetapi tegangan lehernya, apakah hipertensi? Penglihatan mata kabur apakah termasuk ciri-ciri hipertensi, Bu? Lalu bagaimana dengan orang yang sering marah-marah? Apakah termasuk hipertensi juga? Baik, saya akan menjawab. Untuk tegangnya leher dan kurangnya penglihatan atau penglihatan kabur itu merupakan ciri utama dari penyakit hipertensi, tetapi belum bisa dikatakan bahwa ia penyakit hipertensi. Mungkin bisa dicek kembali karena mungkin itu hanya faktor kelelahan atau aktivitas yang berlebihan. Dan pada pertanyaan yang terakhir yaitu apakah orang yang sering marah termasuk hipertensi juga? Orang yang sering marah-marah dapat diakibatkan karena tingginya tekanan darah sehingga mengakibatkan ia marah. Tapi sebelumnya harus dicek kembali apakah ia marah-marah
karena ada masalah atau ia stres akan satu hal. Baik, mungkin itu saja dari kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.